Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati ayuna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, saya cintai, sore ini kita mengaji bersama dengan menggunakan kitab At-Taqrib yang ditulis oleh Al-Alim, Al-Imam, Al-Allamah yang lebih dikenal dengan Imam Abi Syuja. Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad Ibnul Husain Asy-Syahir bi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini disarai oleh beberapa masyayikh, para a'immah yang mungkin lebih kita kenal dengan kitab Fathul Qorib. Di dalam menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, kita perlu banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan kesempatan yang luar biasa ini dengan banyak mengkaji ilmu untuk mempertebal keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, marilah kita mulai pengajian ini dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para a'immah salatinil awliya sadatis sufiyah, kepada para mujtahidin al-arba'ah dan para guru-guru kita, hadratan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi jami'il anbiya wal mursalin jami'il malaikatil muqarrabin samil hadrati sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i salatin auliya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Uwais Al-Qarani wa jami'i a'immatil mujtahidin al-arba'ah wa jami'i muqallidihim samil hadrati jami'i masyayikhina muallimina abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang orang suci-suci semuanya. Qala Qadi Abi Abu Syuja'in Ahmad ibnul Husaini Ibni Ahmad al-Asfahani radhiyallahu ta'ala anhu. Penulis kitab Takrib ini adalah Al-Imam Al-Qadi Abi Syuja. Namanya adalah Ahmad Ibnul Husaini Ibni Ahmad, yang lahir dan tumbuh berkembang di daerah Asfahan. Semoga Allah memberikan limpahan ridho kepadanya. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala
an a'mala muhtasaron fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi waridwan. Beliau berkata, aku diminta oleh sebagian daripada santri-santriku. Jadi beliau Al-Imam Abi Suja ini tidak serta-merta kepingin nulis, kepingin menggapai popularitas, tidak juga kepingin mendapatkan cuan untuk bisa bekerjasama dengan para percetakan, juga tidak. Tetapi permintaan demi permintaan dari sebagian besar para santri dan teman dekatnya, diminta beliau untuk menulis kitab kecil, kitab ringkas ala mazhabil imam Syafi'i, yang berlandaskan mazhab al-imam Syafi'i. Semoga rahmat Allah dan ridhonya tercurahkan kepada Imam Syafi'i. Kitab yang diminta, yang kemudian diberi nama kitab At-Taqrib, ini sangat ringkas dan tidak bertele-tele dan tidak berpanjang-panjang pembahasan. Tapi ini penting dan memang sesuai dengan kemampuan para pemula dan mudah untuk difahami. Yaqrubu 'alal muta'allimi darsuhu wa yazhulu 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Bagi teman-teman santri yang memang ingin mempelajari kitab ini mudah. Bahkan kalaupun toh ada, tapi sekarang sudah jarang. Zaman dahulu masih banyak teman-teman santri yang pengen menghafal kitab ini. Ini pun juga mudah, jadi bahasanya tidak terlalu rumit dan cocok bagi para pemula. Istilah Jawanya kaum, ya, cocok bagi kita semuanya. Wa an ukthira fihi minat taksimat wa hasril hisali fa ajabtuhu ila dzalika taliban lithawabi raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lisawabi. Permintaan itu aku jawab dan aku iakan dan aku sambut dengan baik. Saya diminta untuk banyak memberikan pembagian-pembagian agar supaya mudah untuk bisa difahami. Aku menjawab dan menyetujui permintaan itu bukan karena apa-apa, tetapi taliban litsawab. Aku mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan aku, kata beliau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan pertolongan, memberikan taufik, hidayah untuk menuju pada kebenaran. Jadi apa yang saya tulis, apa yang saya jelaskan bisa memang betul-betul benar, tidak salah, tidak keliru. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Allah Maha Kuasa terhadap apa yang Ia kehendaki, dan kepada hamba-hambanya Allah Maha Kasih, Maha Sayang, dan Maha mengetahui segala-galanya. Kitab ini membahas tentang fikih, tentu ala madhabina al-Imam Syafi'i, dimulai daripada pembahasan toharoh. Toharoh itu adalah membahas tentang air yang bisa dibuat untuk bersesuci, bisa menghilangkan hadas kecil, bisa menghilangkan hadas besar, dan kemudian tata cara berwudu, tata cara mandi besar, tata cara menghilangkan najis, dan lain sebagainya.
Al-miyahul lati yajuzu tadhir biha sab'u miyahin. Air yang bisa dibuat untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Itu ada 7 macam air. Yang pertama, ma'us samai. Bisa dibaca ma'is samai, wa ma'il bahri, wa ma'in nahri, wa ma'il bi'ri, wa ma'il aini, wa ma'il salji, wa ma'il bardi. Yang pertama adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan, air es yang sudah nanti mencair, air air yang bercampur dengan salju. Kemudian ma'ul bahri, ma'un nahri adalah air yang bersumber dari dalam tanah, air sumur, air sumber, air PDAM, air hasil mengebor dalam tanah. Nah, ini semuanya adalah air yang suci, mensucikan, yang bisa dibuat untuk berwudu dan segala bentuk ibadah yang menggunakan alat sesuci air. Al-miyahu ala arba'ati aksamin. Dari sekian banyak air, baik yang turun dari langit, dari dalam bumi, itu dibagi menjadi 4 bagian. Karena ada kalanya sudah dipakai, ada kalanya yang sudah bercampur dengan sesuatu, ada kalanya yang memang bisa untuk hanya dibuat konsumsi dan lain sebagainya. Maka dibagi menjadi 4 bagian. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, isti'malu. Yang pertama dan yang tingkatannya paling tinggi adalah air suci yang bisa dibuat untuk bersuci. Jadi itu air tahirun mutahhirun, ghairu makruhin isti'malu, yang tidak dimakruhkan untuk dipakai. Sebab nanti ada air yang suci, mensucikan, tapi kurang baik untuk dipakai. Ada hubungannya dengan soal kesehatan, ada hubungannya dengan kandungan air, ada kalanya juga hubungan dengan wadah yang dipakainya. Maka kemudian air tersebut makruh untuk dipakai. Berikutnya adalah wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Adalah air suci yang sucikan tapi makruh untuk dipakai. Adapun tahirun mutahhirun ghairu makruhin itu adalah air mutlak. Air mutlak yang masih belum kecampuran apa-apa, yang masih murni, yang masih bersih, yang memang layak konsumsi dan lain sebagainya. Air sehat, air yang bersumber dari mata air, dari sumur, dari air hujan dan lain sebagainya, yang penting bersih. Ini dinamakan air mutlak. Mutlak itu tanpa nama, tanpa batasan tertentu. Tidak dinamakan air minum, air teh, air kopi dan lain sebagainya. Itu meskipun air kopi tidak ada, minuman yang ada kopi, teh, tapi kan bahan pokoknya adalah air. Jadi masih mutlak, belum ada nama. Ini adalah air yang memang suci, mensucikan dan aman untuk dipakai. Ghairu makruh. Berikutnya tahir mutahhir makruhun isti'maluhu adalah suci, mensucikan, dikonsumsi boleh, dipakai juga boleh untuk mensuci, tapi hukumnya makruh. Makruh apa? Kurang baik.
Wa huwal ma'ul musyammasu, adalah air yang dipanaskan di terik matahari. Dipanaskan di terik matahari, dan ini tidak sehat. Oleh karenanya apa yang menjadi batasan syar'i tentu ada hikmah, seperti juga apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari kehidupan sehari-hari, tindak laku kita sehari-hari. Nabi sudah lengkap memberikan contoh, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan semuanya penuh hikmah yang luar biasa. Dan kalaupun toh semua pihak atau pihak-pihak tertentu, mungkin pihak yang para pegiat kesehatan, para ahli medis dan kedokteran meneliti salah satu contoh Nabi mungkin Nabi tidak pernah minum sambil berdiri, Nabi selalu berkumur dan beristinsak atau menghirup air ke dalam hidung. Itu tentu akan banyak fadilah dan hikmah yang belum kita ketahui, dan itu semuanya berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Al-Falah Media yang berbahagia, wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi. Pembagian air berikutnya adalah air suci, tapi tidak bisa dibuat untuk mensucikan perkara lain. Tidak bisa dibuat untuk mensucikan salah satu tubuh kita yang kena najis. Mungkin kita baru buang air kecil atau air besar, mau pakai air yang ini nggak bisa, karena air ini sudah tidak punya kekuatan untuk menghilangkan najis dan mensucikan najis, tidak bisa. Makanya tahirun ghairu mutahhirin. Wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati. Yaitu adalah air yang sudah dipakai. Jadi untuk pembagian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin li ghairi, yang dinamakan dengan ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai, fi raf'il hadatsi wa izalatin najisi illam yataghayyar wa lam yazdad waznu badan fi solihi. Jadi ada air sudah pernah kita pakai untuk berwudu yang ditadai ya dalam sebuah wadah, dan jumlahnya pun juga tidak banyak, tidak lebih dari 2 kullah. Sudah pernah dipakai untuk menghilangkan najis. Air yang dipakai untuk menghilangkan najis, menyiram najis. Seperti contoh mungkin tangan kita najis hukmi, itu bagaimana bisa bersih? Kita siram dengan air. Maka air yang barusan kita pakai untuk menghilangkan najis hukmi itu adalah ma'ul musta'mal. Sama halnya dengan kita mensucikan lantai rumah kita, lantai masjid, musola umpama ada kotoran ayam, bersihkan dulu. Bersih, ketika ainiyahnya sudah hilang total, seperti tidak ada apa-apa, maka najisnya tinggal najis hukmiyah, karena ainiyahnya sudah kita bersihkan. Maka itu tinggal nyiram saja, tidak perlu banyak, satu timbah, itu buang-buang air. Disiram dalam
mungkin setengah gelas cukup, tidak perlu satu cebok, itu juga terlalu banyak. Lihat radius berapa senti atau lingkarannya berapa senti. Kalau lingkarannya kecil cukup dengan setengah gelas, dan air yang mengalir yang barusan kita pakai untuk menyiram najis hukmiyah itu hukumnya suci, tapi tidak bisa untuk digunakan menghilangkan najis lagi, tidak bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahirati. Termasuk juga tahirun ghairu mutahhir adalah air yang berubah disebabkan sesuatu yang mencampuri, sesuatu perkara-perkara suci yang bercampur dengan air tersebut, yang berubah, ya, yang berubah, yang kemudian memang kemutlakan air ini bisa terlepas, sudah bukan ma'ul mutlak lagi. Jadi ini termasuk tahirun ghairu mutahhirin. Berikutnya adalah wa ma'un najisin, wa ma'un najisun. Bisa kita buat idhofah antara kita buat apa itu sifat ma'un najisun, ma'un najisun. Pembagian air yang nomor 4 adalah air najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini. Yang dinamakan air najis adalah air yang kemasukan perkara yang najis. Perkara yang najis atau perkara najis. Karena perkara itu adalah ada yang memang asli najis seperti kotoran hewan, kotoran manusia. Ada yang air benda yang kena najis, itu namanya mutanajis. Jadi ketika air itu kemasukan barang najis atau barang yang najis, ya, dalam keadaan tidak sampai, tidak lebih daripada ukuran 2 kullah, maka ini hukumnya menjadi air najis. Para pemirsa Al-Falah Media yang berbahagia, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan efisiensi dan ngirit, ya, efisiensi dan hemat dalam segala hal itu sudah dicontohkan oleh Nabi Yuna dari sejak 1400 sekian tahun yang lalu. Mungkin di antara para pemerhati lingkungan baru-baru ini mengkampanyekan hidup hemat, hidup efisien. Tapi Nabi Yuna Muhammad SAW sejak dulu sudah memberikan satu contoh hemat dalam segala hal. Hemat tenaga, hemat energi, hemat listrik, hemat air, hemat, ya, segala bentuk yang mungkin bisa kita sederhanakan. Ngapain kita berpanjang-panjang, kita berlama-lama dan berhambur-hamburan, termasuk penggunaan air. Penggunaan air. Jadi ini tidak lepas dari syariat
Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam mempergunakan air, karena sumber alam yang kita miliki adalah pemberian Allah, bukan hanya untuk kita saja tetapi untuk kita dan seluruh anak cucu kita yang akan datang. Maka tidak boleh untuk dihabis-habiskan, dienten-teno. Mungkin juga perusahaan-perusahaan yang membabi buta di dalam mengeruk keuntungan dengan menghabiskan sumber daya alam yang kita miliki, yang oleh Allah berikan kepada kita. Yang tidak bisa dipakai adalah air najis. Air najis, tapi bukanlah kemudian dibuang eman-eman buat nyiram tanaman, buat nyiram halaman biar sejuk, biar teduh, tanaman, bunga-bunga, pohon-pohon siram. Jadi ketika kita punya air yang memang sudah nggak layak pakai, buat tanaman aja biar masih ada gunanya. Untuk air suci dan sucikan ini memang bisa dikonsumsi juga, bisa dibuat untuk bersuci. Untuk air mustakmal, ya, air mustakmal ini masih bisa dikonsumsi. Mungkin kotorannya dibuang, dicampur dengan diolah lagi menjadi tidak bau, tidak kotor. Ini secara hukum boleh dikonsumsi, ya. Adapun air suci yang tidak mensucikan ini seperti air olahan minuman, air kelapa muda, air kelapa, dan air yang bukan ma'ul mutlak, yang biasanya diolah, dimasak, maka itu tidak bisa dibuat untuk mensucikan, tetapi suci, thahirun ghairu mutahhirin, maka itu adalah bisanya untuk dikonsumsi. Aukana kulataini fataghayyara. Kalaupun toh air itu kurang dari 2 kullah, baik berubah atau tidak. Umpama air 1 timba yang jelas-jelas kurang dari 2 kullah, timba kecil, timba tanggung, kemasukan kotoran ayam, maka baik berubah atau tidak, baik segera diambil atau tidak, ini tetap najis apabila memang belum nyampe 2 kullah. Maka untuk apa air itu? Untuk nyiram tanaman, eman-eman kalau dibuang. Atau air ini banyak, 2 kullah ke atas, tapi kemudian berubah warna, berubah bau, ya, berubah rasa umpama, maka ini juga akan berubah menjadi najis, tidak bisa dipakai. Ya, untuk pengairan sawah, untuk nyiram tanaman dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa diolah, dicampur dengan air yang jumlahnya besar, maka akan menjadi suci kembali. 2 kullah. Untuk jumlah 2 kullah, memang ini istilah dalam fikih kita yang mungkin kurang banyak difahami oleh kebanyakan masyarakat, ya. 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu adalah dalam sebuah wadah ukuran 60 cm kali lebar, kali panjang, kali tinggi. Jadi kalau kita punya
punya jeding, punya kolam air yang minimal panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, ya, tingginya 60 cm atau dalamnya, maka ini adalah dinamakan dua kula. Kalau lebih daripada itu, maka itu sudah termasuk ma'ul kasir, ma'ul kathir. Demikian pembahasan tentang toharoh yang penting untuk kita ketahui agar supaya ibadah yang kita laksanakan menjadi sah. Sholatnya sah dikarenakan wudhu sah, menggunakan air yang sesuai dengan kriteria untuk bisa dibuat toharoh, bersuci. Kalaupun toh wudhu kita tidak sah disebabkan airnya tidak memenuhi syarat, maka sholatnya pun juga tidak sah, karena syarat dan rukun dalam setiap ibadah itu harus terpenuhi dan tercukupi seluruhnya. Kalaupun toh satu di antara syarat atau rukun itu ada yang tidak tercapai, maka ibadah yang kita laksanakan itu tidak sah. Boro-boro diterima, sah saja belum. Maka inilah pentingnya ilmu untuk mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bid daraini amin. Faslun wa juludul maitati tathuru bid dibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Sekarang kita sudah menginjak pada pasal berikutnya, menyebutkan, menerangkan tentang sesuatu daripada suatu benda yang najis tetapi masih bisa untuk disucikan, yaitu kulit bangkai. Seperti kambing mati yang tidak disembelih secara syar'i, maka itu tidak bisa dikonsumsi. Ini sudah masuk nama bangkai. Tetapi ada yang masih bisa dipergunakan, kulitnya dilepas. Ini masih bisa dipergunakan untuk kebutuhan tekstil, untuk mungkin pakaian, tetapi tidak bisa dikonsumsi. Ini namanya kulit bangkai. Wa juludul maita kulluha tathuru bid-dibaghi sawa'un fi dzalika maitatun ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Baik ini dari hewan yang memang halal untuk dimakan dagingnya atau tidak, seperti mungkin dari hewan-hewan besar, umpama gajah, ya, itu kan tidak boleh dimakan. Itu namanya ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Baik yang halal untuk dimakan dagingnya seperti kambing, sapi, onta, ya, kerbau, kuda, ya, atau yang tidak, ghairuhu, dan yang tidak halal untuk dimakan dagingnya ketika mati dalam keadaan sudah menjadi bangkai tanpa disembelih secara syar'i, maka itu masih mungkin untuk diamankan, diselamatkan dengan
disama bidabri. Apa itu disama? Menurut saya mungkin difermentasi ya. Jadi kulit itu bisa dibersihkan dari sisa-sisa daging, kemudian direndam dengan campuran bahan-bahan yang mempunyai daya serap, daya hancur terhadap kandungan daripada sisa-sisa daging yang ada di dalam kulit itu. Jadi maka kulit akan menjadi suci, tetapi tidak bisa dimakan. Mungkin saja untuk kebutuhan pakaian dan kebutuhan mungkin permadani, karpet dan lain sebagainya. Kalaupun toh masih mungkin seperti kambing dan sapi disembelih sesuai dengan syar'i, ya, namanya bukan bangkai, masih aman-aman saja, semuanya bisa dikonsumsi. Jadi ketika kambing atau sapi sudah mati lebih dulu, umpama kena penyakit yang sudah parah, kena penyakit mulut dan kuku zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu, sore sakit, besoknya katanya sudah mati ya. Maka apa yang bisa diselamatkan? Kulitnya. Jadi wajuludul maita tathuru bid-dibawi. Tapi ada pengecualian, kecuali jildal kalbi wal khinziri. Kalau sudah dua nama hewan ini sudah tidak bisa diapa-apakan ya. Kulit anjing, kulit babi atau kulit babi hutan, celeng, dan hewan-hewan yang keluar lahir dari keduanya atau dari salah satunya ya, mungkin kawin silang dari di antara dua, bahkan meskipun dengan hewan yang suci, dengan kambing lahirlah mungkin hewan serupa dan sebagainya, maka itu pun juga tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak bisa disucikan lagi, sama dengan salah satu induknya, kalbun, kalb, dan khinzir. Wa kaifiyatud dabghi ayyunza'a fudulul jildi. Ini caranya. Caranya untuk didabru, disama ya. Ayyunza'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu naddami wa nahwi. Yaitu kulit dibersihkan dari sisa-sisa darah, sisa-sisa daging yang bisa mengakibatkan pembusukan. Dilepas dengan menggunakan bisyai'in khirifin kasfin walau kanal khirifu najisan kadzarki hamam kafa biddabi, dengan sesuatu yang yang sepet yang kecut ya. Ini meskipun dari kotoran burung dara, dari kotoran ayam, nggak apa-apa, asalkan memang menjadikan kulit bangkai tadi menjadi kuat ya,
Jadi bisa terlepas dari sesuatu yang bisa menjadikan busuk. Dan ini direndam beberapa hari. Direndam beberapa hari sampai memang bahan-bahan ini bisa bercampur, meresap ke dalam kulit bangkai itu. Maka telah ditiriskan, dikeringkan, dah mau dibuat jaket, mau dibuat ikat pinggang, alat-alat lainnya, tas bermerek dan apapun sesuai dengan kehendak yang menggunakan, maka sudah dinamakan suci. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Sedangkan tulang daripada bangkai, bulunya itu hukumnya najis. Terlebih dagingnya sudah nggak bisa apa-apa. Terlebih dagingnya adalah busuk. Kecuali manusia. Jadi rambutnya suci, sebagaimana jasadnya pun dipegang, meskipun sudah tanpa nyawa, itu hukumnya tetap suci. Kecuali nanti kalau sudah membusuk. Demikian pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.